Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah daripada majelis khususnya dari WIKA, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak ada henti-hentinya sehingga kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dan kita sudah sampai pada penghujung bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita menyambut bersama-sama datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan tersebut datang kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan segala urusan-urusan kita dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal ashab rahimakumullah. Kita dalam pembahasan kita kali ini, tema kita dalam pembahasan kitab Sirah Nabawiyah mengenai tahun kedua dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya, tahun pertama beliau datang ke kota Madinah dengan beberapa sahabat al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah, mayoritasnya dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana kota tersebut termasuknya asing untuk mereka, tetapi mereka bersabar sehingga mereka dengan berkatnya mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membantu dan diberikan inayah oleh Allah untuk bisa menjadi para penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Pada tahun kedua dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk berperang. Yang mana berperang atau mengangkat senjata melawan daripada kezaliman atau gangguan dari orang-orang yang mengganggu tadinya belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak pertama Nabi sampai tahun kedua dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-qital, untuk berperang sebagai salah satu sarana dakwah. Jadi perlu kita pahami bahwa di dalam Islam yang namanya al-qital, yaitu perang, itu bukan tujuan, tetapi itu adalah sarana untuk dakwah di Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu? Ya, karena yang diperangi itu adalah orang-orang yang mana mereka itu ingin menahan, ingin menghambat daripada jalur atau lajurnya dakwah ilallah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah ingin menyampaikan ke suatu tempat sedangkan mereka menolak, dan tolakan mereka bukan tolakan yang aman tetapi mereka bahkan memerangi, yang menghambat hal tersebut, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Tetapi kalau sekedar berperang menindas untuk orang yang lain atau yang lebih lemah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih diizinkan atau lebih diutamakan untuk as-sulh. Sulh itu artinya damai, dan mereka sepakat untuk hidup damai bersama dengan aturan-aturan yang disepakati antar mereka. Jadi berapa banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam antara beliau dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah setelah turunnya kewajiban atau diizinkan untuk perang, Rasulullah tidak langsung datang ke orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah di sekitarnya mengatakan kalian harus tunduk kepada Islam, atau kalau tidak kalian keluar, atau kalau tidak kalian bayar jizyah. Tidak, tadinya belum membayar jizyah. Karena antara mereka sebelum datangnya peperangan ada yang namanya sulh, ada yang namanya perjanjian damai. Sudah, kita damai, kita sama-sama hidup, kita sama-sama membantu, ada yang kesulitan kita bantu. Nah, ini namanya hidup dalam perdamaian. Jadi asli daripada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan berperang. Ya, walaupun kalimat jihad itu luas maknanya,
Tetapi peperangan, mengangkat senjata, membunuh ataupun melukai atau membuat tawanan itu hanya sekedar pengobatan atau melakukan sesuatu yang sifatnya darurat. Sifatnya memang sangat diperlukan dan menghambat daripada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Rasulullah sangat suka kalau kita lihat dari sisi perjalanan. Karena ini kenapa kita tekankan hal ini? Terkadang ada sebagian orang mengira bahwa Islam itu adalah agama perang. Memang tidak dibangun kecuali perang. Tidak ada perang berarti Islam itu tidak benar. Ini pemahaman-pemahaman yang diselewengkan dari Islam. Bukan seperti itu. Islam tidak menyukai peperangan. Islam sangat cinta perdamaian. Buktinya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki apapun kesempatannya untuk berdamai, maka Rasulullah gunakan itu untuk berdamai, untuk membuat sulh. Kita lihat sendiri ketika Rasulullah di dalam Sulhul Hudaybiyah, ya, sulh yang antara Rasulullah dengan orang-orang Mekah, itu Rasulullah tidak langsung memerangi, padahal mereka menghambat. Rasulullah tidak langsung mengatakan tidak bisa, kami akan ambil pasukan kami dan kami akan masuk secara paksa. Tidak. Tetapi ketika ditawarkan untuk sulh, maka Rasulullah setuju. Itu menandakan apa? Karena sulh ataupun perdamaian itu akan membuat orang lain memahami keindahan dan kemuliaan Islam. Itu tujuannya. Dan tujuan Rasul SAW datang untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan dakwah beliau. Begitu juga Sayyidina Umar ketika beliau ingin mengambil alih atau masuk ke Palestina misalnya. Diambil oleh Sayyidina Umar dan dikuasai oleh orang-orang Islam, itu caranya bagaimana? Dengan damai. Ketika mereka mau hidup dengan damai, udah kami tidak perang, kami siap untuk berdamai. Maka Sayyidina Umar setuju dengan hal tersebut dan membiarkan mereka hidup tenang, tempat ibadah mereka tidak diganggu, tempat-tempat mereka tidak diganggu, salib-salib mereka tidak diapa-apakan. Hidup seperti biasa sesuai dengan apa yang dijalankan, karena memang tujuan Islam adalah menyebarkan dakwah, bukan untuk berperang atau membunuh. Ya. Kalau seandainya tujuannya untuk membunuh, itu tujuan utamanya, maka orang-orang yang ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah, beliau tidak akan biarkan mereka hidup. Ketika Fathu Makkah, kita tahu ceritanya sendiri, ya, sangat sering kita dengar ceritanya Fathu Makkah, ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah, itu bagaimana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka semua dan berkata kepada mereka, "Mada tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Apa yang kiranya kalian kira daripada apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, "Akhun karim, akhid karim." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idhabu fa'antum utulqa." Dari sini kita tahu bahwa kewajiban atau izin perang dari Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menyampaikan dakwah al-Islam kepada seluruh penjuru dunia. Untuk menyampaikan hal tersebut. Lalu ketika diwajibkan peperangan, ada beberapa peperangan yaitu yang dimulai dengan Rasulullah SAW mengutus beberapa utusan-utusan untuk mengambil daripada sebagian harta orang-orang muslimin yang memang sudah diambil oleh orang-orang kafir, untuk diambil dan dijadikan sebagai pengembalian aset mereka. Sebelumnya juga diwajibkan puasa di tahun itu juga. Jadi nanti ketika kita sebutkan, yaitu pada tema kita Perang Badar, itu perang yang terjadi di bulan Ramadan. Dan itu sudah diwajibkan puasa. Jadi di bulan tersebut, mereka sebelumnya, yaitu di bulan Sya'ban, turun perintah untuk berpindah kiblat ke arah Masjidil Haram, yang tadinya ke Masjidil Aqsa, berpindah. Itu di bulan Sya'ban, di tahun kedua. Lalu kemudian di tahun itu juga, di bulan itu juga, di bulan Sya'ban, turun perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, lalu ayat itu turun untuk wajib puasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Ketika turun ayat tersebut dan diwajibkan puasa, tetapi awal-awal mulanya wajib puasa itu memiliki
khiyar, yaitu boleh seseorang memilih apakah dia mau puasa atau kalau dia tidak mau puasa dia bayar fidyah. Artinya seperti itu. Lalu kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya mengatakan bahwa wajib bagi setiap yang mampu. Ayat yang pertama yaitu wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lalu kemudian dihapus hukum tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Enggak dibilang fidyah. Nah, ketika ada orang yang tidak mampu faman kana minkum maridan, sakit, atau ala safar, atau dia itu musafir, kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia membayarnya di waktu yang lain. Artinya kewajibannya tidak bisa diganti dengan fidyah atau yang lainnya. Tentunya itu sudah kita ketahui, kecuali bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk puasa karena sakit atau yang lainnya, itu ada hukumnya sendiri. Diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan pada tahun tersebut dan mereka pun berpuasa. Ya, sedikit karena juga kita bertepatan dengan bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, mungkin Jumat depan sudah dipastikan adalah di bulan, sudah masuk pada Jumat di bulan Ramadan. Masya Allah, berarti Jumat ini Jumat terakhir di bulan Sya'ban dan Jumat depan sudah pasti di bulan Ramadan. Yang berpasti itu apakah kita hidup sampai Jumat depan atau tidak, Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan banyak umur kepada kita semua, sehat walafiat, diberikan kemudahan dan taufik hidayah untuk beramal di bulan tersebut. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, ini kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Ya. Bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan yang besar. Kita tahu sendiri dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah nyambut bulan suci Ramadan. Sebelumnya beberapa hari Rasulullah berkhutbah, "Adzallakum syahrun karimun mubarak." Wahai orang-orang, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan dan sangat mulia, yang di dalamnya ada malam yang lebih mulia daripada 1000 malam, dan pahala bagi orang yang mengamalkan di situ adalah lebih daripada berkali lipat, dilipat gandakan. Dan juga ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ramadan dari dulu ada. Artinya bulan ini ada dari dulu, dari awal Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tetapi Ramadan dengan keistimewaan ini hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu mungkin diwajibkan puasa, ya, wajib puasa bagi mereka, tetapi tidak seperti keutamaan yang kita dapatkan, ya, pahala-pahala yang kita dapatkan dari bulan suci Ramadan yang luar biasa. Salah satunya kata Nabi SAW, "Wa'tiyat ummati khamsu fisalin khamsan lam yu'tihunna nabiyyun qabli." Umatku telah diberikan oleh Allah 5 perkara yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nabi SAW memberitahukan kepada kita agar kita pandai bersyukur kepada Allah mengenai bulan suci Ramadan ini. Apa yang pertama adalah amma wahidah. Fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadhara Allah azza wa jalla ilaihi man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Bahwa tersanya malam pertama di bulan suci Ramadan. Itu kalau bahasa kita malam ru'ya, kalau memang dilihat ya. Atau malam tanggal 1 Ramadan yang besoknya kita akan puasa, itu malamnya. Kata Nabi SAW, di malam tersebut nadharallahu ilaihim, Allah akan memandang. Artinya apa Allah memandang? Maksudnya Allah akan memberikan pandangan khusus kepada mereka, pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyiksanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menyiksa orang tersebut. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pandangan khusus tersebut. Ya, tentunya pandangan-pandangan semacam ini adalah pemberian-pemberian dari Allah, anugerah dan hadiah dari Allah. Akan diperoleh oleh orang-orang yang mencarinya, orang-orang yang memperhatikannya, orang-orang yang peduli terhadapnya.
Ketika dia di malam hari datang bulan suci Ramadan atau malam daripada bulan suci atau malam taraweh, kita sholat taraweh itu malam pertama, maka dia meminta kepada Allah, ya Allah pandang saya, ya Allah, termasuklah saya orang yang dipandang ya Allah di malam hari. Minta terus sama Allah, tidak diragukan kalau sudah dia diberi taufik untuk meminta kepada Allah, maka kemungkinan besar Allah akan berikan hal tersebut. Kalau sudah dipandang oleh Allah, apa yang didapatkan? Lam yu'adzibhu abada. Orang ini tidak akan disiksa oleh Allah sama sekali. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, apa artinya tidak disiksa oleh Allah? Apakah orang tersebut berarti sudah bebas, dapat kartu izin untuk berbuat apa saja, dia tidak akan berdosa, tidak akan berbuat atau sudah diampuni begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya? Bukan seperti itu. Jadi kalimat arti daripada lam yu'adzibhu abadan, Allah tidak akan menyiksa orang tersebut sama sekali, ada beberapa makna. Salah satu maknanya adalah Allah memberikan orang tersebut pemeliharaan, penjagaan, sehingga orang tersebut imannya selalu stabil, selalu kuat. Setidaknya, kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan maksiat atau kesalahan, dia akan segera bertobat kepada Allah dan tidak akan terus-terusan melakukan perbuatan maksiat, sehingga orang tersebut memang layak untuk masuk ke dalam surga. Itu arti Allah tidak akan menyiksa orang tersebut sama sekali. Ya. Bukan berarti orang tersebut dapat kebebasan, ini dapat izin bebas untuk berbuat apapun. Tidak. Ya, tidak ada yang mendapatkan kebebasan seperti itu mutlak walaupun nabi. Ya, sang nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surganya, tapi tidak memiliki kebebasan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin 'adzim." Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin 'adzim." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat, saya ini takut kepada Allah. Saya ini takut kepada Allah, in asaitu rabbi, apabila aku bermaksiat kepada Tuhanku, dari apa? Dari siksa Allah yang sangat pedih. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja takut dari Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan maksiat atau kesalahan yang dilakukan apabila beliau melakukan kesalahan. Padahal beliau adalah orang yang maksum dan dijamin oleh Allah akan diampuni dosa-dosa. Muhammad, afwan. Maaf, ini mungkin sedikit gangguan. Biar kelihatan jelas. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dari apa yang kita bahas tadi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu keutamaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka akan dipandang oleh Allah pada malam pertama. Malam pertama di bulan suci Ramadan akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pandangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian apa yang kedua? Kata Nabi SAW, wa amma thaniya fa inna khulufa afwahihim hina yumsun atyabu indallahi min rihil miski. Yang kedua adalah bau mulut mereka yang disebabkan kosongnya perut. Orang otomatis kalau udah kosong perutnya, bau mulut, ya tidak sedap. Nah, ini ketidaksedapan daripada bau mulut orang yang berpuasa, itu di sisi Allah lebih harum daripada rihul misk. Artinya mulia di sisi Allah. Agung. Apa yang kalian korbankan daripada lapar kalian, kosongnya perut kalian, lalu itu menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman untuk orang lain, ketahuilah hal tersebut tidak sia-sia di sisi Allah. Artinya itu berharga di sisi Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan daripada usaha kalian untuk kalian sabar dalam keadaan lapar untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang lain, Allah mengatakan ini untuk pahala puasa secara umum, apalagi bulan suci Ramadan lebih lagi pahalanya. Itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli.
wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain bahwa semua amalan anak Adam itu untuk dia. Artinya pahalanya jelas, tertulis. Ya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu pahala, satu hasanah dilipatkan dengan 10 kali lipat. Kata Allah kecuali puasa. Illa shaum. Kecuali puasa. Kalau udah puasa enggak. Bainahu li, itu adalah untukku, kata Allah. Puasa ini khusus untukku. Dia itu yada ta'ama wa syarabahu min ajli. Karena dia udah ninggalin sesuatu yang syahwatnya dia. Sesuatu yang sifatnya kebutuhan pokok dia, makan, minum. Dia tinggalkan tuh, dia sabar, tahan dulu. Untuk siapa? Untuk. Karena yang namanya puasa itu kan statusnya nggak ada yang tahu. Bisa aja kita umpet-umpet minum, nggak ada yang tahu. Ya, puasa itu bukan kayak sholat. Sholat kelihatan orang yang sholat. Tapi kalau puasa kan ninggalin. Kita meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Orang-orang mungkin nggak tahu bahwa kita sudah makan atau sudah minum atau tidak. Tapi kata Allah, ya ta'amahu syarab min ajli. Ini nggak sia-sia di sisi Allah. Laparnya kita, dahaganya kita untuk Allah Subhanahu wa taala tidak disia-siakan. Yang ketiga, perkara yang ketiga. Wa matsalitha fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yawmin wa lailah. Sesungguhnya malaikat tugaskan Allah istighfar. Astagfirullah. Istighfar malaikat khusus untuk siapa? Untuk mereka yang puasa. Di bulan suci Ramadan, fi kulli yawmin wa lailah. Setiap malam, pagi dan malam. Itu malaikat yang istighfar. Kita kalau dapetin istighfar dari orang yang soleh aja udah senang. Apalagi dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka maksum, terjaga dari perbuatan maksiat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa nih orang? Mulia di sisi Allah. Kemudian hal yang ketiga, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu la ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Yushiku an yastarihu min ta'abid dunya ila dari karamati. Allah katakan kepada sorga, kepada jannah. Wahai sorga, berdandanlah engkau. Berindahlah tempat. Cakepkan tempat. Baguskan. Kenapa? Sebentar lagi hamba-hambaku yang mulia akan masuk ke dalam rumah yang aku sudah siapkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga pun bersiap diri untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Kemudian yang kelima, ammal khaslatul khamisah, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Faqala rajulun minal qaum ahiya lailatul qadri qala la alam tara ila al-ummal ya'malun fa idza farighu min a'malihim wa fujurahum. Lalu yang kelima adalah kata Nabi SAW, kalau sudah malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, idza kana akhiru lailatin, akhir lailah, malam terakhir atau malam lebaran atau malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadr? Apakah karena itu adalah malam Lailatul Qadr? Kayaknya mendapatkan ampunan di malam terakhir. Kata Rasul, bukan. Nah, alam tara ilal ummal, kamu enggak lihat para pekerja atau pegawai yang kalau dia bekerja setelah selesai bulannya, akhir bulannya atau selesai masa kerjaannya, maka diberikan upahnya. Nah ini kata Nabi, ini adalah upah saja. Upah jatahnya orang-orang yang berpuasa. Lain dengan Lailatul Qadar, lain dengan setiap malamnya. Nah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, Rasulullah berkhutbah tentang kemuliaan bulan suci Ramadan dan dia mengatakan dalam hadis tersebut, man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Di bulan suci Ramadan berlipat ganda pahala, bahkan yang melakukan suatu pekerjaan yang fardu
maka dilipat gandakan 70 kali lipat daripada pahala yang biasa. Dan pahala yang sunnah dijadikan seperti levelnya fardu, yaitu seperti 70 kali lipat. Subhanallah, berlipat ganda, bahkan pahala amalannya pun berlipat. Apa yang membedakan? Karena bulannya beda, waktunya yang berbeda. Karena Allah SWT memuliakan bulan suci Ramadan beda dengan yang lainnya. Dan wahuwa syahrul muasa. Dan bulan tersebut adalah bulan kita berbagi. Ya, bulan berbagi. Kita bersedekah, kita membayar zakat kita, kalau itu zakat kita, zakat fitr. Kita perhatikan kepada tetangga-tetangga kita, kita perhatikan kepada famili kita, anak-anak saudara kita, siapapun yang membutuhkan, kita usahakan untuk membantu mereka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqu raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'." Siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan ampunan dosa dan dibebaskan daripada api neraka. Terbelenggunya dilepas, ya, lehernya dari api neraka. Dan dia mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa dari kita bisa memberi makan orang yang puasa? Kita kan nggak punya duit." Artinya kita nggak semuanya mampu. Mungkin kita nggak punya uang untuk membuat orang atau memberi makan untuk orang untuk berbuka puasa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa kullu." Ketika ditanya seperti itu, "Gal yu'tillahu hadza thawaban fattara sa'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madqati laban." Allah. Kata Nabi SAW, pahala ini diberikan oleh Allah bagi orang yang memberikan orang lain buka puasa walaupun dengan satu kurma, atau satu teguk air, atau satu teguk daripada susu. Artinya, kalau bahasa kita kan takjil sekarang, ada takjil, ya, bersegera berbuka. Nah, kita ngasih makan untuk takjilnya dia. Kita kasih kurma, dia buka puasa pakai kurma. Kita kasih air, kita buka puasa. Sudah, dia buka puasa seperti itu, kita dapat pahala sama seperti pahalanya dia puasa. Kita dapat sama. Dia tidak kurang pahalanya, tetap seperti itu, dan kita mendapatkan pahala yang selevel dengan orang tersebut. Nah, kalau kita setiap hari, misalnya kita memberi makan kepada tetangga-tetangga kita atau orang-orang sekitar kita beri makan untuk buka puasa. 100 orang setiap hari. Atau 10 orang. 10 orang kita kasih makan untuk buka puasa. Setiap hari kita dapat pahalanya 10 orang puasa. Selain puasanya kita sendiri. Puasa 10 orang. Belum lagi kalau orang tersebut misalkan orang yang soleh, orang yang ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kita juga dapat pahala yang senilai, ya, seperti orang tersebut. Maka ini nggak boleh disia-siakan nih, ya, nggak boleh disia-siakan. Harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kayaknya waktunya kita untuk bersedekah, banyak-banyak bersedekah, ya, untuk orang lain berbuka puasa, apalagi itu pahalanya luar biasa. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu utqun minan nar. Bulan yang awalnya adalah ampunan, tengahnya adalah rahmat dari Allah, dan akhirnya adalah itqun minan nar. Lalu Rasul mengatakan wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Lalu kalian perbanyaklah di dalam bulan suci Ramadan dengan 4 perkara. 4 perkara ini kalian perbanyak. Apa itu? Khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslatan la ghinan lakum anhuma. 2 perkara memang kalian bisa mendapatkan ridha Allah dengan hal tersebut. Pak ucapan ini, zikir tentunya ini, ya. Dan 2 lagi, kalian memang tidak bisa lepas, sangat memerlukan untuk mendapatkan hal tersebut. Apa yang pertama yang kalian itu bisa mendapatkan ridha dari Allah? Amal khaslatani latani turduna bihima rabbakum. Fatashhaduna fashahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Kalian bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak syahadat yang asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Lalu yang 2 lagi apa? Kata Nabi SAW, amal khaslatani allatani la ghinan lakum anhuma, yang kalian memang enggak bisa lepas darinya, sangat memerlukannya. Fatas'aluna Allahal jannah
wa ta'uduna minan nar. Ta'uduna bihi minan nar. Kalian minta kepada Allah surganya dan meminta perlindungan dari api nerakanya. Allahumma innaka Allah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Karena itu kita dapat itu orang-orang soleh dari dulu kita diajarkan kakek-kakek kita ataupun orang tua kita kalau lagi puasa nunggu sholat atau lagi duduk atau nunggu berbuka puasa atau di malam hari mereka asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kenapa ini bacaan? Bacaan dari mana ini? Kok bisa datang di bulan suci Ramadan bacaan ini sering diulang-ulang? Dasarnya ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang diperintahkan untuk memperbanyak. Rasulullah aktiru fihi bin arba'i khisal. Perbanyak di situ dengan 4 perkara, yaitu 4 dzikir yang tadi kita sebutkan. Yaitu perkara untuk syahadat kepada tiada Tuhan selain Allah dan istighfar dan juga meminta surga dan meminta perlindungan dari api neraka. Orang sudah seperti itu di bulan suci Ramadan. Apalagi ketika dia berbuka puasa, karena memang ada riwayat juga yang lain, inna lis-shaimi da'watun 'inda fitrihi la yurad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang yang berbuka puasa itu dia memiliki waktu kesempatan untuk berdoa kepada Allah yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab, doanya sedang dikabul oleh Allah. Dia minta seperti itu, ya Allah, saya beristighfar, syahadat bahwa tiada Tuhan selainmu. Dan saya beristighfar. Dan saya meminta surga dan jauhkan dari api neraka. Orang yang mengatakan seperti itu, surga mengatakan, ya Allah, ini orang biar masuk ke tempat saya. Dan orang yang mengatakan itu kata neraka, ya Allah, ini orang jauhkan dari saya. Karena dia minta perlindungan dari Allah. Nah, itu sangat penting untuk diperbanyak. Adapun yang tambahan, biasanya ada orang-orang beri tambahan juga, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Maka itu riwayat dari hadis yang sahih juga dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau seandainya saya ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Apa yang saya katakan? Apa yang saya perbuat? Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau saya nemuin Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasul mengatakan, Buli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Aisyah, ya Allah, engkau ini adalah yang maha pengampun dan suka untuk mengampuni. Maka ampuni dosa-dosa. Mintanya seperti itu. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah bisa aja melihat Lailatul Qadar. Dan hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian dari hambanya, ya, diberi tanda-tanda. Ya, dia mimpi atau dengan cara apapun atau dengan cara melihat daripada hal-hal yang lainnya, tanda-tandanya terbuka hati, dia melihat bahwa ini Lailatul Qadar. Tahu dengan hal tersebut. Tetapi alhamdulillahnya Lailatul Qadar itu bisa didapatkan, nggak harus dilihat atau nggak harus orang tersebut sadar bahwa ini Lailatul Qadar baru dia dapat pahala Lailatul Qadar. Tidak. Ya, tetapi siapapun yang beribadah di malam tersebut di Lailatul Qadar akan dapetin pahala Lailatul Qadar walaupun dia tidak tahu bahwa ternyata malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Ya. Dan ini adalah suatu fadilah, keutamaan luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita kembali kepada tadi yang kita sebutkan tentang perang Badar. Terjadi peperangan Badar, ya, dengan kisah yang panjang. Mungkin kalau seandainya kita diberi Allah Subhanahu wa taala pertemuan lagi, kita akan ceritakan yang detail daripada peperangan tersebut. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan kita jadikan sebagai pelajaran. Pertama, dari peperangan Badar itu Rasulullah SAW keluar hanya untuk menghadang air Quraisy, mengambil daripada perdagangan yang mana di dalam perdagangan tersebut, perdagangan orang-orang Quraisy, ada harta-harta orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin. Tetapi ternyata barang dagangannya atau sudah jalan, rombongannya sudah kembali. Yang datang malah musuh untuk perang. Yang mana mereka itu Rasulullah 313 kira-kira, ya, jumlahnya, dan orang-orang musyrikin sekitar 1000 orang.
tidak seimbang bahkan dalam kekuatannya. Dan Rasulullah tidak begitu siap karena yang diriwayatkan sebutkan yang membawa pedang saja cuma 7 orang. Pedang hanya 7. Kuda hanya beberapa saja. Banyaknya onta. Dan itu juga nggak cukup ontaknya. Jadi sebagian orang gantian naik ontanya. Boncengan pakai onta. Ya keadaannya seperti itu. Artinya nggak ada persiapan sama sekali untuk perang. Dan Rasulullah dari kejadian ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kesetiaan Rasulullah SAW dalam suatu janji. Rasulullah ketika akan perang dan tahu bahwa dia akan bertemu musuh, beliau kumpulkan para sahabat yang memang mayoritasnya yang ikut di situ waktu itu orang-orang Ansor, lebih banyak dibandingkan orang-orang Muhajir, pendatang itu tadi. Kalau orang Muhajir udah siap dah memang mau perang keluar atau kayak gimana. Tapi orang-orang Ansor, Rasulullah tidak memiliki perjanjian dengan mereka bahwa mereka akan siap perang ketika berada di luar kota Madinah. Makanya Rasulullah ketika dalam perkumpulan itu bilang, "Aisyiru alayya ayyuhan nas." Orang-orang, berikan aku isyarat, berikan aku nasihat. Apa masukan-masukan kalian? Yang bicara orang Muhajir. Hasan. Yang bicara lagi orang Muhajir lagi. Hasan. Senang Rasulullah. Tapi masih ada lagi enggak? Ada yang masih tambahan enggak? Ada yang masih masukan yang lain enggak? Orang Ansar mengatakan, ini barangkali Rasulullah maksudnya kita nih. Karena sahabat yang bernama Sa'ad dia berdiri. Ya Rasulullah, la'allaka tagsuduna. Mungkin engkau ingin kami yang berkomentar di sini ya Rasul. Dari orang-orang Ansar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajal, iya. Kalian bicara dong. Apa kalian? Ini kan mau perang kita sekarang. Sedangkan kita nggak punya perjanjian untuk perang. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu. Dan kami percaya atas apa yang kau bawakan. Dan kami setia hidup dan mati kami untuk ya Rasul. Dan kalau seandainya banyak daripada teman-teman kami yang ada di kota Madinah, kalau mereka tahu bahwa engkau akan perang, maka mereka tidak akan tertinggal untuk hadir bersama kami. Jalan, musuhi siapa yang engkau mau musuhi, dan perangi siapa yang engkau perangi, kami siap bersamamu ya Rasul. Hidup dan mati kami bersama ya Rasulullah. Artinya Rasulullah menepati janji. Rasulullah tidak akan menuntut mereka sesuatu yang tidak diambil perjanjian dari mereka. Subhanallah. Padahal beliau kan Rasulullah. Padahal kan beliau membawa risalah dari Allah. Tugas beliau, boleh saja Rasulullah mengatakan, orang-orang, walaupun saya nggak janji, tapi kalian wajib ikut saya, wajib ikut perang sekarang. Kalau tidak, kalian berdosa. Bisa aja begitu Rasulullah. Tapi tidak. Rasulullah menghargai kesepakatan. Saya sepakat dengan kalian dari awal, bahwa kalian akan melindungi saya ketika saya ada di kota Madinah. Kalau saya diganggu atau apa, saya akan dilindungi selagi saya berada di kota Madinah. Bukan di luar kota Madinah. Tapi sekarang posisi di luar. Bagaimana? Maka Rasulullah SAW meminta dari mereka agar meyakinkan diri mereka dalam kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Itu saja. Yang kedua, bahwa jumlah dan persiapan itu bukan sesuatu yang sangat dipentingkan oleh Nabi SAW. Jumlah dan persiapan itu bukan sesuatu yang paling dipentingkan oleh Rasulullah dalam peperangan dan hal-hal yang lain. Artinya ini sebagai pelajaran untuk kita. Kalau seandainya kita dalam menghadapi sesuatu, kita tidak memiliki materi, kita nggak punya. Uang nggak ada. Kesiapan juga kurang begitu siap. Tapi kita sudah menghadapi sesuatu yang wajib kita lakukan. Tugas yang harus kita selesaikan. Gimana? Kerjakan. Dan selalulah kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu keadaan tidak seimbang, 300 sekian dengan 1000, udah jauh. Kedua, persiapan juga perang tidak ada, tetapi kesiapan mental dan keyakinan para sahabat ada. Lalu kemudian Rasulullah tidak bersandar dengan kekuatannya beliau, tetapi atau kekuatan daripada sisi pasukannya, tetapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, di malam harinya Rasul tidak tidur. Minta kepada Allah, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mengatakan, "Innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain." Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku dua perkara. Yang pertama kita dapetin daripada harta rampasan perang, atau kita akan menang dalam peperangan. Artinya Rasulullah sudah dijanjikan menang, udah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, apa yang terjadi? Dalam peperangan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya
Setelah beliau persiapkan, beliau berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar yang menemani Rasulullah di tempat beliau, campnya beliau, tempat beliau melihat daripada peperangan, itu beliau, Sayyidina Abu Bakar sampai ngerasa kesian. Rasulullah, cukup. Masa sih Allah tidak memberikan kepadamu apa yang Allah janjikan kepadamu? Artinya sudah dijanjikan. Kenapa engkau berdoa seperti ini? Ini pelajaran untuk kita semua. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan janji dari Allah, menang. Bukan berarti tidur dan tenang-tenang. Itu. Kok bisa begitu? Beliau sudah dapat janji dari Allah, pasti menang. Tetapi apakah beliau tidur dan santai-santai? Ya. Beliau tetap berdoa dan tetap mengemis di hadapan Allah. Ini pelajaran untuk kita semua. Sering kita dalam kehidupan, Allah sudah janjikan rezeki, ya udah diam aja santai. Bukan berarti diam, tapi doamu jangan sampai engkau putus. Dan jangan sekali-kali terikat dengan kemampuan dan apa yang engkau miliki daripada kemampuan. Tetapi bersandarlah kepada Allah yang Maha. Dan jangan sekali-kali merasa cukup dan merasa puas. Lihat, ini sesuatu yang sudah dijanjikan. Dan di sini kita diberikan pelajaran dalam dari Nabi SAW bahwa apa yang Allah janjikan kepada kita, ya, bisa saja Allah tidak berikan hal tersebut karena kesalahan-kesalahan dari kita. Maka itu Nabi SAW berdoa terus kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Intuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Pada ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan mereka, habiskan daripada pasukan ini, maka tidak akan ada orang yang menyembah kepadamu setelah ini, ya Allah. Ini berdoa Rasulullah terus kepada Allah sampai benar-benar doa tersebut sudah diijabah oleh Allah dan Rasulullah melihat daripada athar tersebut, turun para malaikat membantu daripada peperangan tersebut. Ya. 5,000 malaikat, 5.000 malaikat turun bersama orang-orang muslimin untuk ikut perang di dalam peperangan tersebut. Dan dikatakan oleh para ulama ahli sejarah bahwa satu-satunya peperangan yang malaikat turun dan ikut berperang. Jadi kalau malaikat turun itu sering dalam peperangan-peperangan, terus Allah SWT turunkan malaikat untuk memperlihatkan bahwa mereka itu banyak dan menguatkan orang-orang yang berperang. Tetapi ikut memukul itu tidak pernah terjadi kecuali di perang Badar saja. Diizinkan oleh Allah ikut perang. Wadribu fawqal anaq wadribu minhum kulla banan. Kata Allah SWT, kalau kalian mukul, itu malaikat itu ada pukulan khusus. Makanya ada sahabat dikatakan, kami bisa bedakan tuh. Pukulannya malaikat, orang yang terkapar, kalah karena pukulan malaikat, artinya tebasan malaikat dengan tebasan kita beda. Kata Allah, wadribu fawqal anaq, di atas leher, wadribu minhum kulla banan. Bahkan jari mereka kenakan. Hanya situ saja yang diizinkan. Tidak ditusuk, tidak yang lain. Jadi pukulan mereka saja diatur oleh Allah SWT. Dan itu satu-satunya momentum di mana para malaikat ikut berperang. Ini pelajaran luar biasa untuk kita semua, bahwa kita jangan terlalu mengandalkan kekuatan, kehebatan, kemampuan yang kita punya. Enggak. Rasul aja dengan kehebatan, dengan semua yang beliau miliki, tidak bersandar kepada itu. Bahkan dengan janji Allah, tidak bersandar. Tetapi bersandar kepada Allah. Meminta terus kepada Allah, mengemis di hadapan Allah, karena memang bentuk penghambaan kepada Allah untuk tidak bersandar kepada selain Allah. Bentuk penghambaan kepada Allah untuk tidak bersandar kepada selain Allah. Allah yang dituju dan Allah yang memiliki. Udah, sandarnya kepada Allah. Dengan cara apa? Jangan berdoa, meminta, takut, mengharap, terus seperti itu, berarti engkau hanya bersandar kepada Allah, bukan kepada sabab atau fasilitas atau sarana yang kau miliki. Begitu. Jadi ini perang Badar luar biasa memang kejadian-kejadiannya. Dan kemudian bahwa Rasulullah SAW seperti gimana yang tadi kita buka, bahwa peperangan bukan tujuannya membantai, 70 orang memang terbunuh dari orang-orang musyrikin di perang tersebut karena perang. Dan 70 lagi tertawan. Dan yang lainnya kabur. Yang 70 doang yang terbunuh dari 1.000. Lalu 70 ini ditawan. Apa yang terjadi pada 70 orang? Tawanan ini yang mereka memerangi Nabi, apakah mereka dipotong leher semuanya? Karena kan perang. Mereka ini ingin membunuh Nabi, ingin membunuh para sahabat. Apa yang terjadi?
70-70-nya dibebaskan dengan fidyah atau dengan bayaran tebusan atau dengan cara-cara yang lain. Berarti tujuannya apakah untuk membunuh? Tujuannya untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat lagi, ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam menawan 70 orang tersebut, kata Rasul kepada para sahabat yang ditugaskan untuk menjaga tawanan tersebut, kata Rasulullah, ahsinu ilal asra. Rasulullah, berbuat baiklah kalian kepada tawanan. Ini tawanan, bukannya teman. Ini tawanan, musuh. Bukannya orang yang senang, bukan seagama. Tidak. Ini musuh. Dan memerangi. Kata Rasulullah, ahsin, berbuat baiklah kepada mereka. Jangan dijahatin. Tawan-tawan aja. Apa yang terjadi? Sahabat dalam mempraktekkan ucapan Rasulullah, ahsinu ilal asra, kasih makan nih. Ada jatah makanan untuk para tawanan dan mereka juga yang jaga. Yang roti, yang enak, yang kenyal dikasihkan kepada tawanan. Yang mereka makannya yang kering-kering, yang gak enak. Korma yang keras, ini buat mereka. Yang untuk tawanan perangnya, yang enak-enaknya kasih. Sampai mereka bingung. Kenapa kalian ngasih kami makanan yang lebih enak? Sedangkan kalian bisa makan ini, kenapa kalian kasih kami? Enggak. Karena Rasulullah telah mewasiatkan kepada kami, ahsinu ilal asma. Kami disuruh untuk berbuat baik kepada para tawanan, makanya kami, bahkan dari makanan saja kami dahulukan. Oh, ini pelajaran dari Nabi SAW, dari para sahabat, bahwa para tawanan ataupun apapun, itu semua adalah orang-orang yang memang sedang diajak untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, untuk mengajak kepada Islam. Sampai ada dari tawanan tersebut yang ditebus, ya, Al-Walid Ibnul Walid, yaitu salah satunya yang ditebus di situ, yaitu kakak daripada Khalid Ibn Walid. Kita tahu Khalid Ibn Walid seorang sahabat, tetapi masuk Islamnya setelah beberapa tahun kemudian, setelah Sulhul Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah. Khalid Ibn Walid agak terlambat daripada masuk Islamnya. Kakaknya Al-Walid Ibn Walid, kakaknya namanya Al-Walid juga. Itu Khalid datang membawa uang tebusan karena ayahnya Khalid meninggal. Walid bin Mughirah meninggal di peperangan. Kakaknya ditawan. Dia tidak ikut perang di saat itu. Dia datang bawa uang. Nih, tebusan untuk kakak saya. Sudah tebus. Ketika ditebus, sudah dibayar, kakaknya keluar dari situ. Bilang kepada Khalid, saya sebenarnya sekarang saya sudah masuk Islam. Saya nggak mau ikut kepada kalian. Loh, kata dia, kenapa engkau tidak katakan ini dari tadi? Kalau kamu mau masuk Islam dari tadi kan kamu udah nggak perlu saya bayar, nggak apa-apa. Biar itu uang tebusan untuk diberikan kepada Nabi SAW lebih baik dibandingkan engkau ambil uang tersebut. Lebih baik ditebuskan dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan saya nggak mau dibilang bahwa saya meluk Islam biar dilepas dari tawanan saya. Nggak. Saya udah keluar dulu nih seperti ini, baru saya katakan saya masuk Islam. Subhanallah. Jadi sifatnya sepertinya tekanan dan hukuman, tetapi hakikatnya adalah dakwah yang dan pelajaran yang begitu banyak ada di dalam peperangan-peperangan tersebut. Ini singkat pembahasan yang kita bahas mengenai kejadian tahun kedua mengenai puasa, diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan, dan juga terjadinya peperangan-peperangan, salah satunya ada peperangan Badar, yang dalamnya ada banyak ibrah dan juga pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan semua yang kita tahu ini dan semua yang kita pelajari, yang semua yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk orang-orang yang memperbanyak tilawatul Quran, orang-orang yang memperbanyak sedekah di bulan tersebut, orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal ya rabbal. Ya, saya rasa cukup sampai segini untuk pertemuan kita kali ini. Saya serahkan kembali kepada Pak Jatmiko ya, sebagai hostnya kita. Silakan Pak Jatmiko. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas paparan materinya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari pejabat sekalian, silahkan. Kalau misalnya tidak ada, langsung ditutup aja Ustaz. Oh, nggak bilang ini. Kalau ada sudah tanya jawab sih. Nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa, silakan.
Karena ada nafan ini Ustaz. Ada? Ada itu. Ya, sepertinya enggak ada Ustaz. Mungkin Oh, tak ada ya. langsung ditutup aja Ustaz. Tafadhol. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna wa iyyahum jami'an Ramadan. Allahumma ij'alna wa iyyahum min suwami wa quwamih. Allahumma aslih syu'unana wa syu'un ummat sayyidina Muhammad warhamna warham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Insyaallah lain kali sudah kita bisa ketemu secara online ya, offline ya, bukan online lagi nih. Insyaallah. Berikan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz. Mana bahan? Ketok. Hadir tapi tadi kelihatannya.